Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Sahabat terkasih, berjaga-jaga dan berdoa adalah ajaran Tuhan Yesus yang harus kita lakukan. Kalimat berjaga-jaga dan berdoa ini disampaikan Yesus kepada para murid-Nya ketika Ia akan disalibkan. Dan Yesus yang memerintahkan para murid-Nya untuk berjaga-jaga, agar mereka tidak mudah masuk ke dalam dosa. Jadi ingatlah sahabat, sebagai anak Tuhan, kita harus selalu berjaga-jaga dan berdoa agar hidup kita tidak terbawa oleh keinginan daging yang membuat kita dalam situasi yang berbahaya dan memudahkan kita untuk masuk ke dalam pencobaan setan. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Nah, kita sudah saksikan ya video pembuka tadi ya. Kita diingatkan nih supaya berjaga-jaga dan berdoa supaya kita tidak diseret hidup dalam kedagingan itu ya, dan itu akan membuat kita jadi sulit ya. Iya. Dan sahabat yang baik, tema kita adalah berjaga-jaga dan berdoa. Mari kita berdoa ya, supaya hari ini firman Tuhan ini membuat kita menyadari pentingnya untuk kita berjaga-jaga dan berdoa di masa-masa seperti ini ya. Kita berdoa ya. Bapa, kami bersyukur Kau mengingatkan kami betapa pentingnya hari-hari ini untuk kami berjaga-jaga dan berdoa. Supaya kami tidak diseret oleh kedagingan kami dan kami tidak masuk dalam situasi yang sulit. Kami membuka hati kami untuk siap menerima firman-Mu yang akan mengingatkan kami dan menguatkan kami juga. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Ya, saya sangat dikasih Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin ya. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari Markus pasal 14 ayat yang ke-37. Demikian firman Tuhan. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Ya, mari kita baca ayat selanjutnya dalam Markus 14 ayat 38 sampai 39. Demikian firman Tuhan. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Amin. Wah, Tuhan ingetin ya supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Berarti Tuhan tidak ingin nih kita jatuh dalam pencobaan ya. Iya. Nah, firman Tuhan sudah mengingatkan kita supaya berjaga-jagalah dan berdoalah. Supaya apa? Supaya kita jangan jatuh dalam pencobaan ya. Inilah peringatan Yesus kepada murid-muridnya pada saat Yesus sedang berdoa di Taman Getsemani. Sebelum Yesus ditangkap dan diserahkan kepada mahkamah agama dan Pontius Pilatus. Karena Yesus mendapati murid-muridnya yang sedang tertidur ya. Lalu Yesus berkata pada mereka supaya mereka berjaga-jaga 1 jam saja ya. Dan itu keinginan Tuhan ya, supaya kita jangan jatuh dalam pencobaan ya. Betul. Kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya, sebab roh memang penurut, tetapi daging lemah. Artinya Yesus sedang berkata
bahwa mereka bisa menang dan tidak jatuh dalam pencobaan apabila mereka berjaga-jaga dan berdoa. Amin. Jadi Yesus tidak ingin murid-muridnya jatuh dalam pencobaan. Yesus justru ingin supaya mereka menang dari pencobaan. Nah ini penting Wah, banget nih. Yesus Yesus kepingin kita menang. menang dari pencobaan. Ya, dia ingin supaya kita bisa melewati masa-masa yang sulit itu ya. Amin. Ya. Sebab arti kata pencobaan yaitu peirasmos dalam bahasa Yunani adalah suatu keadaan, satu kondisi atau situasi di mana kita sedang digoda, diseret dan dibawa untuk berada dalam situasi yang berbahaya, situasi yang sulit yang dapat menjerat dan membuat kita jatuh dalam pencobaan. Jadi keinginan kita sedang dicondongkan untuk memilih masuk ke area yang berbahaya itu. Iya, dan lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa roh memang penurut ya, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Jadi yang dimaksud Yesus supaya tidak jatuh dalam pencobaan adalah supaya murid-muridnya tidak digoda, Amin. tidak diseret dan tidak dibawa oleh keinginan daging Ya, amin. yang membuat mereka berada dalam situasi yang berbahaya, yang sulit, yang dapat menjerat dan membuat mereka jatuh ke dalam pencobaan. Sebab daging lemah tetapi roh penurut. Nah, amin. Ini penting banget ya. Supaya kita tidak diseret, Amin. dibawa ke dalam situasi yang sulit ya, Iya. kedagingan itu ya. Oleh karena itu supaya kita dapat menang dan tidak jatuh dalam pencobaan, maka kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Supaya kita jangan hidup dalam apa? Dalam kedagingan. Tetapi kita hidup dalam roh. Artinya kita harus berjaga-jaga dan berdoa supaya hati kita, pikiran kita, perasaan kita, dan keinginan kita tidak dikendalikan oleh kedagingan yang akan membuat kita menjadi lemah. Tetapi supaya dikendalikan oleh Roh Kudus dan firman Tuhan yang akan membuat kita menjadi kuat ya. Wow, luar biasa ya. Bagus ya. Wah, sebab hidup dalam roh adalah hidup dalam kerajaan Allah. Ya, yaitu amin. hidup dalam dimensi Roh Kudus yang dipenuhi dengan apa? Kebenaran. Dengan damai sejahtera dan sukacita. Sehingga kita akan menjadi kuat. Jadi bukan hidup dalam dimensi kedagingan, yaitu soal makanan dan minuman. Iya. Yang akan membuat kita menjadi lemah. Itu ada dalam Roma 14 ayat 17. Jadi maksudnya tuh fokusnya jangan kedagingan ya. Iya. Yang dipikirin masalah apa makannya, apa minumnya, itu kan kedagingan semuanya Iya. ya. Fokus hidup dalam roh ya. Melalui Amin. kebenaran firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa ketika kita berjaga-jaga dan berdoa, fokus dan perhatian kita jangan kepada iblisnya atau kepada masalahnya dahulu. Tapi penting sekali fokus dan perhatian kita adalah bagaimana kita menjaga hati kita, menjaga pikiran kita, menjaga perasaan kita, dan menjaga keinginan kita supaya jangan dicondongkan atau dikuasai oleh kedagingan. Wow, itu penting sekali. Amin Iya. ya. Jangan dikuasai oleh Ya. kedagingan. Jadi yang jaga hati kita nih. Kita harus jaga hati kita ya. Amin. Jadi kunci kemenangan kita supaya tidak jatuh dalam pencobaan adalah kita harus selalu berjaga-jaga dan berdoa supaya hati, pikiran dan Ya. perasaan serta keinginan kita terus fokus untuk selalu memilih dan memutuskan untuk hidup dalam kerajaan Allah. Ya, Yaitu hidup amin. dalam dimensi Roh Kudus yang dipenuhi dengan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Amin. Nah ini penting Wah. banget ya. Menjaga hati kita Iya. ada dalam kebenaran, damai Damai sejahtera, sejahtera, dan sukacita. Ya, nah ada satu firman lagi yang akan menguatkan kita dari Ibrani 12 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Wow, puji Tuhan ya, Luar kita biasa sudah ada ya. dalam kerajaan yang Ya, tidak tergoncangkan, tergoncangkan ya. ya. Di dalam Kristus posisi kita sudah berada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin. Yaitu di dalam kerajaan Allah. Jadi supaya kita tidak bisa digoncangkan dan tidak jatuh dalam pencobaan, maka kita Ya. harus terus fokus hidup dalam kerajaan Allah. Yaitu dengan kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut.
Nah, puji Tuhan ya. Banyak mengucap syukur rupanya waktu kita berjaga-jaga dan berdoa ya. Amin ya. Nah, melalui renungan singkat ini kita diingatkan supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan, maka kita harus berjaga-jaga dan berdoa supaya hati, pikiran, perasaan dan keinginan kita tidak dikendalikan oleh kedagingan, tetapi dikendalikan oleh Roh Kudus dan firman Tuhan. Amin. Kemudian kita fokus untuk hidup dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan, yaitu hidup dalam dimensi Roh Kudus yang dipenuhi dengan kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Halo sahabat yang baik, saya akan bacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka Alkitab kita akan baca dari Yakobus pasal 1 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Melalui firman Tuhan ini kita sedang diingatkan bahwa ketika kita dicobai, jangan pernah berkata bahwa Allah sedang mencobai aku. Karena Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan Allah tidak pernah menjadi sumber pencobaan. Sebaliknya, keinginan dan pikiran masing-masing kita sendirilah yang menyeret kita ke dalam kejahatan dan memikat kita untuk masuk ke dalam kegelapan. Sebab keinginan-keinginan yang jahat akan melahirkan perbuatan-perbuatan yang jahat. Dan bila dosa sudah benar-benar matang, maka dosa itu dapat membunuh kita. Oleh karena itu, kita harus berjaga-jaga dan berdoa supaya kita tidak hidup dalam kedagingan. Sehingga keinginan-keinginan dan pikiran-pikiran kita tidak diseret ke dalam kejahatan dan tidak dipikat ke dalam kegelapan. Tetapi kita fokus hidup dalam roh, yaitu hidup dalam kerajaan Allah. Hidup dalam dimensi Roh Kudus yang dipenuhi dengan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, berjumpa kembali dalam acara Terang Kasih. Nah, ini ada beberapa DM masuk, salah satu diantaranya dari Daniel Dinata. Kita akan baca ya. Selamat malam tim Terang Kasih, selamat malam Daniel. Berharap sudah menyaksikan Terang Kasih ini ya. Saya ingin memberikan kesaksian pada saat saya kuliah, saya berada di lingkungan yang tidak baik. Teman-teman di geng saya suka sekali mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Berulang kali saya diajak untuk mencoba barang itu. Tetapi saya tetap kekeh pada pendirian saya bahwa saya tidak akan pernah menyentuh barang-barang haram tersebut. Jujur, saya sempat tergoda. Tapi saya pikir-pikir lagi, bahaya sekali jika sampai orang tua atau keluarga saya tahu kalau saya mencoba barang haram ini. Jadinya saya tidak ingin mencicipi barang tersebut. Sampai akhirnya ketika saya dan teman-teman saya kumpul di kosan teman saya, tiba-tiba terjadi penggerebekan oleh polisi setempat. Hingga saya dan ketujuh teman saya dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan tes urin. Puji Tuhan, saya dinyatakan negatif obat-obatan terlarang. Dan teman-teman saya yang lainnya positif. Saya bersyukur sekali karena saya tidak pernah menyentuh barang haram tersebut. Saya yakin Tuhan selalu ada melindungi langkah saya agar tidak jatuh ke dalam dosa berat. Wah, ini sih puji ini Tuhan. Luar biasa ya, puji Tuhan iya, ya. Ini biar sahabat yang baik juga menyaksikan bagaimana perlindungan Tuhan diluputkan dari situasi yang berbahaya ini. Puji Tuhan Daniel. Buat kesaksiannya sangat memberkati, mengingatkan kita semua dengan tema saat ini ya. Supaya kita berjaga-jaga dan berdoa. Bagaimana Tuhan memberikan Daniel kasih karunia untuk tidak tergoda dan menolak memakai obat-obatan terlarang ini. Sehingga Daniel diluputkan dari penggerebekan melalui kejadian ini. Dan Tuhan sedang mengingatkan supaya kejadian ini menjadi pelajaran, peringatan bagi Daniel dan kita semua nih ya. Iya, tentunya bagi kita semua ya. Iya, kenapa? Supaya jangan lagi bergaul dengan teman-teman yang bisa menjebak kita, bisa menjerat kita, bahkan bisa merusak kita juga seperti teman-teman Daniel ini. Karena firman Tuhan mengatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 33 demikian.
Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah Daniel, ingat ya, ini menjadi pelajaran. Jangan bergaul sembarangan karena itu akan merusak kita ya, seperti itu. Tentunya juga sahabat yang baik, jangan bergaul sembarangan. Kita harus tegas dalam memilih pergaulan kita ya. Harus tegas Nah, ya. Jadi dari kamu, kita saya mengambil keputusan ya, Iya, seperti tadi yang dilakukan oleh Daniel ini ya. Luar biasa ya di tengah-tengah situasi yang begitu. Karena kita sebenarnya nggak ada yang kebal. Iya. Tapi karena mungkin Daniel sering berdoa, berjaga-jaga sehingga dia tidak tergoda ya. Amin. Nah sahabat yang baik, kalau ada dalam situasi seperti Daniel, ingat ya, jangan sembarangan bergaul ya. Ambil keputusan yang tegas, jauhkan lingkungan yang berbahaya seperti itu. Yuk kita berdoa ya, supaya Daniel juga ke depan memilih teman-teman yang benar dan juga sahabat yang baik juga dijauhkan dari lingkungan yang tidak benar ya. Kita berdoa ya. Bapak, kami bersyukur melalui kesaksian Daniel ini betapa luar biasanya perlindungan dan proteksimu ketika kami berjaga-jaga dan berdoa. Kami berdoa untuk Daniel dalam nama Yesus, jauhkan Daniel dari pergaulan dan lingkungan yang membahayakan Daniel. Bahkan jika untuk sahabat yang baik, kami berdoa biarlah hari ini melalui kesaksian ini diingatkan supaya tidak sembarangan bergaul dan dijauhkan dari lingkungan yang membahayakan. Dan perlindungan Tuhan menjaga Daniel dan sahabat yang baik supaya diluputkan dari jerat dan hal-hal yang jahat. Seperti firman-Mu katakan bahwa Tuhan ingin supaya kita menang melalui semua pencobaan-pencobaan yang ada. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Wah, ini ada lagi dari ada DN dari Mandy ya. Dikatakan demikian. Shalom Pak, saya mau didoakan supaya penyakitku disembuhkan. Dan soal pekerjaanku yang belum dapat, Pak. Saya berharap supaya segala masalahku cepat selesai. Jujur rasa hati ini sudah gak sanggup lagi dengan keadaanku saat ini. Saya berharap sekali bisa membahagiakan orang tuaku. Saya ingin tenang tanpa rasa khawatir. Wow, luar biasa ya Mandy ya. Kita didoakan ya. Kita didoakan ya. Karena punya kerinduan untuk membahagiakan juga orang tuanya, peduli dengan orang tuanya. Kan juga Mandy kelihatannya ada sedikit tidak sehat ya, sakit kondisinya ya. Jadi doakan. Mandy tenang ya Mandy ya. Ya tenang ya Mandy ya. Kita saat ini mari kita banyak bersyukur kalaupun saat ini engkau dalam situasi yang seperti ini. Percayalah dan syukuri apa yang masih bisa engkau lakukan saat ini ya. Masih. Apalagi dalam proses penantian pertolongan Tuhan ya. Iya dan terus fokus kepada Tuhan dalam proses penantian ini. Dalam proses penantian menolong pertolongan Tuhan dan jawaban Tuhan. Bahkan sesuai tema saat ini berjaga-jaga dan berdoalah. Jadi yang penting adalah jaga hati dan pikiran Mandy supaya terus fokus dan percaya kepada Tuhan yang baik. Nah, ini penting, kita harus percaya Tuhan yang baik. Tuhan itu baik, Tuhan itu Bapa kita yang mengasihi dan menyembuhkan ya. Kemudian berdoa dengan bersyukur kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhanlah yang menyembuhkan dan Dia sudah menyembuhkan, menolong dan menjawab doa-doa Mandy. Amin. Lalu percayalah firman Tuhan ini. Di dalam 2 Raja-Raja 10 ayat 5 dikatakan, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku. Beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Amin. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Amin. Wow, luar biasa ya. Bagus ya, telah kudengar. Telah kudengar. Jadi Mandy, Tuhan telah mendengar doamu. Kita juga mau berdoa. Dan telah menyembuhkan juga. Iya, doanya untuk menyembuhkan bahkan mengeluarkan Mandy dari situasi yang sulit ya. Kita mau berdoa buat Mandy secara khusus. Karena kita tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi Mandy. Bahkan juga sahabat-sahabat yang baik yang lain yang mungkin mengalami situasi yang sulit saat ini. Sepertinya ada dalam pencobaan ya. Kita mau berdoa ya. Bapa Surgawi, terima kasih. Firman-Mu berkata bahwa Engkau sudah mendengar doa kami. Engkau sudah menyembuhkan kami. Dan saat ini kami mau mensyukuri apa yang Engkau katakan melalui firman-Mu. Kami terima Tuhan semua jawaban doa yang telah kami panjatkan kepadamu.
Karena Engkau menjawabnya dari surgamu yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang. Bahwa kami sudah dijawab doa-doanya, khususnya untuk Mandy. Terimalah jawaban doa Tuhan, bersyukurlah kepadanya dan terimalah juga kesembuhan yang dari Tuhan. Karena Tuhan yang berjanji, Tuhan yang menggenapinya. Dan hari ini kami juga khususnya berdoa, biarlah Tuhan Mandy mengalami satu terobosan kemenangan, baik dalam seluruh aspek kehidupannya, pekerjaannya, kesehatannya, seluruhnya Tuhan. Kami percaya Engkau saat ini menggenggam Mandy dalam tangan kananmu yang membawa kemenangan. Terima kasih Bapak juga untuk sahabat yang baik yang saat ini mungkin sudah berseru-seru kepada Tuhan. Di dalam masa-masa yang sulit, dalam pencobaan. Mereka memandang kepadamu dan Engkau menjawab dari surgamu yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang. Demikianlah terjadi bahwa Tuhan telah mendengar doa kami semua dan Tuhan telah menyembuhkan kami semua. Terpujilah bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Karena hidup kita kan ada limitnya gitu ya. Yang Tuhan sudah kasih ke kita gitu. Sampai satu titik saya melihat, oh ya, apa yang menjadi tujuan hidup saya selama ini, kerja untuk cari uang demi kebahagiaan itu nggak ada artinya. Apapun saat itu misalnya saya punya uang banyak pun, suami saya nggak bisa hidup lagi. Dulu dengar orang, oh iya aku dulu gak punya beras, itu yang kita dengar, tapi saat ini kita benar-benar ngalami. Walaupun mungkin kondisi seperti itu, tapi tetap sukacita. Karena apa? Kita merasakan pemeliharaan Tuhan, ajaibnya Tuhan itu kita alami di sini. Apapun yang kita harus jalani, itu adalah kedaulatan Tuhan dan kita harus tetap mensyukuri. Tuhan itu nggak memandang kita harus menjadi pejabat, nggak harus menjadi pegawai kantor, enggak. Yang penting kita tuh, saya merasa bersyukur tiap hari diberi kesehatan, masih punya kegiatan aktivitas. Sahabat yang baik, jika saudara ingin memberikan kesaksian seperti tadi, silahkan DM ke Instagram @terangkasih_rtv. Agar melalui kesaksian saudara, Anda bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati. Sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Terima kasih ya. Dan saat ini mari kita kembali diingatkan. Sesuai dengan renungan kita tadi, bahwa hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita dapat berjaga-jaga dan berdoa. Yang pertama, kita harus selalu berjaga-jaga dan berdoa supaya hati, pikiran, perasaan, dan keinginan kita tidak dikendalikan oleh kedagingan. Jadi jangan hidup dalam kedagingan sebab daging itu lemah. Yang kedua, kita harus selalu berjaga-jaga dan berdoa supaya hati, pikiran, perasaan, dan keinginan kita dikendalikan oleh Roh Kudus dan firman Tuhan. Jadi kita fokus untuk hidup dalam roh sebab roh penurut. Ketiga, kita harus percaya dan mengerti bahwa di dalam Kristus posisi kita ini sudah berada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jadi kita harus selalu mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Nah sahabat yang baik, apakah saat ini engkau seperti sedang jatuh dalam pencobaan? Dalam situasi yang sulit, mari datang kepada Tuhan dan serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, saat ini percaya bahwa Tuhan Yesus ini ada di dekatmu dan siap untuk menolongmu saat ini juga. Supaya engkau dapat keluar dan dilepaskan dari pencobaan. Karena Yesus sangat mengasihimu. Mari buka hatimu dan persilakan Yesus masuk dalam hatimu untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Lalu katakan kepada Yesus, lepaskan aku dari pencobaan dan dari yang jahat. Amin. Mari datang kepada
Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah hari ini makanan kami, ampunilah kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab hanya Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selamanya. Bapa, kami bersyukur karena oleh anugerah Tuhan Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk dapat memilih dan memutuskan hidup dalam roh. Kami menolak untuk hidup dalam kedagingan. Kami menutup dan mengunci semua pintu celah dan akses untuk iblis. Kami percaya iblis sama sekali sudah tidak ada akses dan tidak ada kuasa atas pikiran kami, hati kami, perasaan kami, dan keinginan kami. Karena kami dimampukan untuk menang dan tidak jatuh dalam pencobaan. Sehingga kehidupan kami memuliakan Tuhan. Amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sahabat yang baik, jika ada dari kalian yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan bawa kami dalam pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab hanya Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan